Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Doni Irawan Saragi. Dalam kesempatan kali saya akan membahas materi peluang. Nah, sebelum lebih lanjut, pembahasan kita lebih terperinci pada kaidah pencacahan, yaitu pengisian tempat atau filling slots. Dan akan kita singgung sedikit, yaitu pembahasan faktorial. Nah, pembahasan kita adalah peluang. Peluang suatu kejadian itu adalah angka atau nilai yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilai peluang itu berada pada interval P besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1. Kapan nilai peluang itu sama dengan 0? Itu ketika kejadian itu tidak mungkin terjadi. Dan kapan nilai peluang itu sama dengan 1? Ketika kejadian itu pasti terjadi. Misalnya gini, tentukan peluang matahari terbit dari barat misalnya, maka peluangnya adalah 0. Kecuali pada saat kiamat ya, gitu ya. Nah, jadi peluangnya adalah 0. Kenapa? Karena tidak mungkin terjadi untuk saat ini. Tentukan peluang terjadinya bom tamrin misalnya begitu. Maka peluangnya adalah 1. Kenapa? Karena kejadiannya sudah terjadi. Nah, kita beranjak dari satu masalah. Nah, permasalahannya adalah Ani akan memilih satu baju dan satu celana untuk dipakai dari 2 baju dan 3 celana berbeda. Tentukan banyaknya cara pemilihan pasangan dari pakaian tersebut. Jadi kita pasangkan berapa banyak caranya, kan begitu. Nah, jadi pembahasannya kita bisa buat dalam metode tabel, dalam bentuk tabel nih. Baju yang pertama warna abu-abu kita pasangkan dengan celana yang warna biru, kan begitu. Oke. Warna abu-abu di baju dengan celana warna pink. Kemudian seterusnya ke celana warna hijau. Kemudian baju yang berwarna merah dengan celana biru, baju merah celana pink, dan baju merah celana hijau. Oke, jadi inilah pasangannya jika kita buat dalam bentuk tabel. Yang kedua dengan diagram pohon. Nah, ini kita pasangkan maka hasilnya di sini. Ini ya. Baju merah kita pasangkan juga, hasilnya yang ini. Nah, berapa pasang yang dapat terjadi? Ada 6 pasang tadi ya. Di sini juga ada 6 pasang nih. 3 jadi 6 pasang. Nah, jadi kalau masalah ini kita selesaikan dengan pengisian tempat atau filling slots, maka cara mudahnya adalah kita buat dalam dua kotak. Nah, slots yang pertama itu adalah slots untuk pilihan baju. Slots yang kedua adalah slots untuk pilihan celana. Jadi tadi bajunya kan 2 di sini ya. Celananya tadi ada 3. Maka 2 kali 3 sama dengan 6. Cara mudahnya begitu. Jadi kita pakai filling slots. Oke. Kita ambil contoh yang lebih susah. Diketahui angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Carilah banyak cara memilih 3 angka dari angka-angka tersebut agar yang pertama, bilangan yang terbentuk tidak memiliki angka kembar. Berarti angkanya tidak boleh berulang, begitu ya. Yang kedua, bilangan yang terbentuk merupakan bilangan genap. Oke, bilangan genap. Dan yang ketiga, bilangan yang terbentuk adalah bilangan yang kurang dari 500 dan tidak memiliki angka kembar. Baik. Yang pertama, bilangan tadi yang terbentuk adalah bilangan yang tidak memiliki angka kembar. Angkanya tidak boleh berulang. Nah, karena tadi yang diminta adalah 3 angka, jadi kita siapkan 3 kotak. 3 kotak ini slot untuk ratusan. Ini slot untuk puluhan, dan ini slot untuk satuan. Maka 3 kotak ini akan kita isi dengan angka-angka. Artinya begini. Berapa angka yang bisa kita isikan di angka ratusan? Nanti kita buat di sini. Nah, angka awalnya ada 7 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, 7 itu yaitu angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada 7 angka ya. Maka di slot seratusan kita bisa isi 7 angka. Maka kita tuliskan di sini 7. Nah, sekarang kita beranjak ke slot puluhan. Karena dia tidak boleh berulang tadi, maka kita anggap angka 2 di ratusan. Kita anggap angka 2. Maka berkurang 1 angka. Maka di slot puluhan tinggal 6 angka.
Kan kita anggap angka 2 tadi, maka tinggal 6 angka, yaitu berapa? 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berarti sisanya 6 angka. Kenapa? Karena tidak boleh berulang, maka di sini 6 angka. Nah, terakhir di slot satuan. Untuk slot satuannya, tadi kan angka 2 udah dipakai nih. Kita misalkan di puluhan tadi kita gunakan angka 3. Maka tinggal berapa angka? Tinggallah angka 4, 5, 6, 7, dan 8. Berarti di sini tinggal 5 angka, yaitu angka 45, 6, 7, dan 8. Maka di sini 5. Jadi banyaknya bilangan yang dapat terbentuk dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 tadi adalah 7 dikali 6 dikali 5, yaitu 210 bilangan tanpa angka kembar. Jadi angkanya tidak boleh berulang. Tuh, ada 210 bilangan. Oke, lanjut. Bilangan yang terbentuk merupakan bilangan genap. Nah, jadi gini ya. Kita tahu suatu bilangan itu genap atau ganjil tentu dari satuannya ya. Dari satuan. Kalau dia angka 2 misalnya, karena 2 itu genap, maka itu bilangan genap. Kalau dia 7, 397 misalnya, maka itu bilangan ganjil. Kenapa? Karena kita lihat dari satuannya. Karena itu maka kita isi dulu dari satuan. Nah, kita awali dari satuan. Karena tadi kan bilangan genap, maka bilangan genap yang ada di sini ada 1, 2, 3, 4, ya kan? Angka 2, angka 4, angka 6, dan angka 8. Maka di satuannya kita isi 4. Oke. Selanjutnya kita isi untuk puluhan. Sini, ya. Nah, di puluhannya tadi kan katanya bilangan genap, tapi tidak ada ketentuan angka itu boleh berulang atau tidak, kan begitu. Maka ada semua angka bisa kita gunakan. Walaupun di sini misalnya kita buat angka 2 tadi, misalnya angka 2, tapi masih bisa digunakan. Jadi ada berapa angka lagi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 angka lagi. Karena dia tidak ada ketentuan tidak boleh berulang atau tidak boleh kembar. Jadi angka itu masih bisa digunakan. Nah, yang terakhir untuk angka di ratusannya, di slot ratusannya. Maka ada berapa angka? Ada 7 juga. Kenapa? Walaupun tadi misalnya di satuan kita gunakan angka 2, di puluhan kita gunakan angka 3 misalnya, ketiga. Di ratusannya 2 dan 3 masih bisa digunakan. Jadi angkanya semuanya masih tetap ada 7. Karena dia boleh berulang. Maka di sini juga 7. Jadi ada berapa cara? Yaitu ada 7 dikali 7 kali 4. Ada 196 bilangan genap yang mungkin disusun dari angka-angka tersebut. Oke. Yang terakhir, bilangan terbentuk adalah bilangan yang kurang dari 500 dan tidak memiliki angka kembar. Nah, kurang dari 500 berarti kan kita lihat dari depan ya kan, dari ratusannya. Yang kurang dari 500 berarti angka depannya, angka ratusannya tidak boleh di atas 5. Tidak boleh besar sama dengan 5. Maka angkanya harus 2, 3, dan 4. Berarti ada berapa angka? Ada 3 angka. Nih, 2, 3, dan 4. Angka 5, 6, 7, 8 tidak boleh. Karena kalau kita gunakan di depan angka 5, ini pasti nantinya lebih dari 500 nih. Karena di sini tidak ada angka 000 gitu. Oke. Tidak boleh memiliki angka kembar. Misalnya kita gunakan angka 2. Berarti sisa berapa angka lagi? Angka 2 sudah kita gunakan ya. Maka sisanya angka 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 6 angka lagi. Oke. Tadi kita gunakan di ratusan angka 2. Kita gunakan misalnya di puluhan angka 3. Nah, karena tidak boleh berulang, tidak boleh kembar, maka sisa berapa angka lagi? Maka sisanya ada dari angka 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 5 angka lagi. Jadi kesimpulannya adalah 3 dikali 6 kali 5 berarti ada 90 bilangan yang kurang dari 500 dan tidak memiliki angka kembar yang mungkin disusun dari angka-angka tersebut. Oke. Itu untuk filling slots, untuk pengisian tempat yang tersedia.
Nah, sekarang untuk faktorial. Faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru ya. Tanda seru. 0 faktorial sama dengan 1. N faktorial itu adalah N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 dikali N kurang 3 dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi mudahnya gini, contoh 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dikalikan 20, 60, 120, 120 ya. Maka 5 faktorial adalah 120. Nah, sekarang 6 faktorial per 3 faktorial. Berapa gitu? Maka 6 faktorial itu adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya kan? Tapi karena penyebutnya sudah 3 faktorial, jadi kita singkat aja. Karena 321-nya bakalan hilang di sini juga, 321 gitu. Di penyebutnya udah hilang juga nanti. Jadi kita singkat di sini sebatas 3 faktorial. Karena penyebutnya adalah 3 faktorial. Maka coret 3 faktorial, 3 faktorial, tinggal 6 kali 5 kali 4 dapatlah 120. Selanjutnya 2 dikali 7 faktorial per 5 faktorial. Berarti 2 dikali 7 faktorialnya kita jabarkan. Jadi 7, 6, 5 faktorial. Kenapa berhenti di 5 faktorial? Karena penyebutnya adalah 5 faktorial. Tidak usah dilanjut gitu. Jadi tinggal coret, habis 5 faktorial tinggal 2 kali 7 dikali 6 dapat 84. Oke. Sebagai latihan buat kalian boleh dicoba nomor 1 dan nomor 2. Nanti bisa isi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.